Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Jamaah salat zuhur Masjid Fathahillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan satu kisah atau satu cerita yang terjadi pada seorang yang bernama Qaisalah bin Mayyas. Qaisalah bin Mayyas. Kata dia, asabtu dhunuba la ara illa hiya minal kabair. Saya kuntu ma'an najadat, saya bersama orang-orang Najd. Asabtu dhunuba, lalu saya terjerumus pada dosa, terjatuh pada dosa. La ara illa hiya minal kabair, yang saya mengira, saya menduga dosa yang saya lakukan itu termasuk dalam al-kabair, dalam dosa besar. Fadzakartu li Ibnu Umar, lalu saya bercerita kepada Ibnu Umar tentang dosa yang saya lakukan. Faqala ma hiya, Ibnu Umar bertanya kepadaku, dosa apa yang kau lakukan? Faqultu kada wa kada, aku sampaikan dosa itu adalah ini dan itu. Faqala Ibnu Umar, hiya laysa minal kabair, dosa yang kamu lakukan itu tidak termasuk dosa besar. Faqala hunna tis'un, dosa besar itu kata Ibnu Umar ada 9. Ya, ini dalam versi Ibnu Umar. Tetapi nanti kalau kita baca buku, ada sekitar 73 dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Nabi menyebut ada 7 perkara yang membinasakan. Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian dosa-dosa yang membinasakan. Tetapi puncak dari dosa besar itu atau induk dari dosa besar itu ada 2. Nabi menyebut adalah uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua, dan al-isyraku billah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada riwayat Ibnu Umar, hunna tis'un, dosa besar itu ada 9. Yang pertama adalah al-isyraku billah, tentu menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bicara syirik, maka ulama membaginya ada 2. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Tetapi syirik kecil ini lebih besar dosanya daripada dosa besar. Syirik kecil itu riya, sum'ah, memperdengarkan ibadah, pamer ibadah, itu riya dan sum'ah. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, innallaha yuhibbu at-taqiyya al-khafiyya al-ghaniyya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba karena 3 perkara, atau disebabkan 3 perkara. Yang pertama adalah at-taqiyya, hati-hati dalam menjalani hidup. Kemudian al-ghaniyah, selalu merasa cukup atas pemberian Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, al-khafiyah,
yakni selalu menyembunyikan jati diri, terutama pada hal ibadah. Israru fil ibadah, menyembunyikan ibadah, tidak pamer, ya, tidak diceritakan dan tidak diperlihatkan. Karena ini merupakan kebiasaan orang munafik. Orang munafik itu punya kebiasaan yang pertama, tidak betah ibadah. Ibadahnya itu enggak mau lama orang munafik. Ya, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka enggak betah ibadah. Kemudian yang kedua, yuraunan nas. Orang munafik itu senang pamer. Ya, pamer ibadah. Ibadah dikit, tapi kalau dilihat orang jadi banyak. Nah, itu orang munafik. Nah, kita orang beriman tidak boleh seperti itu. Kemudian syirik besar dengan segala bentuknya. Di antaranya adalah at-ta'arrafan atau kahinan, yakni mendatangi dukun. Nabi menyebut man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu 40 lailah. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya terkait perkara gaib kepada dukun itu, maka 40 malam salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sering menggunakan istilah 40. Di antaranya lagi, siapa yang memelihara ya kalbul aswad, anjing hitam di rumahnya, maka 40 malam salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama, mendatangi dukun, bertanya kepada perkara gaib, 40 malam salatnya tidak diterima. Ini contoh syirik, ya. Ada contoh-contoh syirik yang kadang tidak disengaja. Dan ini membudaya di tengah masyarakat. Kalau bukan karena kamu, ya, andai saya tidak minum obat ini, saya tidak mungkin sembuh. Ini contoh-contoh syirik, walaupun nanti kata ulama dikategorikan dalam syirkul asghar, syirik kecil. Ini dosa yang pertama. Ya, dosa besar pertama kata Ibnu Umar. Yang kedua, qatlun nafsi bighairi haqqin, membunuh orang tanpa dasar yang benar. Nah, ini dosa besar yang kedua, membunuh orang tanpa dasar yang benar. Kapan membunuh diperbolehkan? Dalam peperangan, ya, jihad melawan orang kafir. Maka kalau umat Islam terbunuh, mati syahid. Tapi kalau yang terbunuh orang kafir, mati konyol. Kemudian yang kedua, kapan pembunuhan dibenarkan? Ketika ada orang yang berniat jahat masuk ke rumah kita, ya, lalu kita lawan, dia mati konyol bagi dia, dan bagi kita dapat pahala. Tapi kalau kita yang mati, itu mati syahid. Ya, makanya orang-orang timur, kami orang timur, orang Sulawesi, ya, itu biasa. Itu kadang di dinding rumah itu digantung badi itu semacam keris, semacam pedang. Itu khawatir tiba-tiba ada orang jahat masuk ke rumah, tinggal gampang dia mengambil pedangnya atau badinya, langsung terjadi gulat, mati penjahatnya, mati konyol, dan kita adalah dapat pahala. Tetapi karena ini kadang ada namanya negara hukum, akhirnya yang membunuh dapat delik hukum, kemudian dia dinyatakan bersalah. Sama dengan begal. Ketika kita naik motor sepi, ada yang membegal, barangkali kita punya ilmu bela diri, kita lawan, dia mati, maka mati seperti itu boleh kita membunuhnya ketika dia menyerang kita. Iya, nah mati baginya mati konyol. Kalau kita yang mati syahid. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, dalam kategori dosa besar dalam versi Ibnu Umar, yakni aklu malal yatimi zulma, memakan harta anak yatim secara zalim. Yang keempat adalah aklur riba, memakan hasil riba. Di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu. Allah melaknat orang yang memakan hasil riba
lalu dia dengan sengaja memberi makan orang hasil riba dan dia tidak kasih tahu kepada orang kalau itu uang riba, ya. Kemudian Allah melaknat yang mencatat urusan riba dan Allah melaknat orang yang menjadi saksi praktek riba. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan oleh Rasulullah, siapa dengan sadar mempraktekkan urusan riba, sebenarnya dia sedang mengangkat pedang menghadap Allah atau mengajak Allah untuk berperang. Di dalam hadis lain juga disebutkan oleh Rasulullah, ya, bahwa praktek riba ini lebih menjijikkan daripada berzina. Bahkan 60 kali perzinahan masih lebih menjijikkan riba, kata Nabi kita. Bahkan yang lebih menjijikkan lagi, kata Nabi kita, adalah ini lebih menjijikkan dari apa? Mohon maaf, berzina dengan ibu kandung. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, alladzi yastashiru, merendahkan orang lain. Kata Ibnu Umar, ini termasuk dalam bagian dosa besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah, wala yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismal fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Janganlah seorang laki-laki menghina laki-laki yang lain, karena bisa jadi yang menghina itu lebih rendah daripada yang dihina. Janganlah seorang perempuan menghina perempuan yang lain, bisa jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghina itu merendahkan orang bisa dalam bentuk ghibah. Ya, menggibah, menceritakan aib orang. Dan kata ulama, ghibah yang paling besar ini adalah menggibah dalam urusan ibadah orang. Ya. Pada saat yang sama dia merendahkan orang, dia sedang meninggikan dirinya. Contoh, dia kasihan itu, ya, padahal rumahnya dekat masjid itu, tapi nggak pernah nampak di masjid. Diceritakan kepada orang kalau tetangganya ini tidak pernah ke masjid, ini termasuk ghibah dan merendahkan orang. Ya. Pada saat yang sama dia sedang meninggikan dirinya. Ya, ketika dia menyebut orang ini tidak pernah hadir di masjid, dia sedang bercerita kepada orang kalau dia itu rajin ke masjid. Ya, nah ini gabung, ghibah, merendahkan, sombong gabung di situ. Maka kalau kita melihat tetangga saudara kita belum rajin ke masjid, jangan diceritakan kepada orang, samperin, datengin, nasihatin. Gimana caranya agar dia bisa ke masjid seperti kita? Tanpa kita harus menceritakan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, arba'un min amril jahiliyah, ada 4 perkara yang merupakan masuk dalam kategori jahiliyah, dikerjakan oleh orang-orang dulu dan sampai hari akhir akan terus ada, kata Nabi kita Muhammad SAW. Ini perkara jahiliyah. Jahiliyah itu bukan tidak bisa baca, orang-orang berpendidikan, tapi kalau ada 4 perkara ini pada dirinya, maka sungguh dia termasuk orang-orang bodoh. Yang pertama adalah al-fakhru bin ansab, bangga dengan keturunan. Kamu tidak tahu saya ini keturunan siapa, ya, diceritakan keturunannya kepada orang untuk mengangkat keturunannya, ya, memuji, menyanjung dirinya. Pada saat yang sama kalau dia sudah meninggikan keturunannya, at-ta'nu fil ansab, maka dia akan merendahkan keturunan orang lain. Saya kan tahu kakek nenekmu, ya, kamu itu keturunan siapa sih? Ini kadang-kadang tanpa sengaja, ya, merendahkan orang, merendahkan nasab orang. Kemudian yang ketiga kata Nabi kita adalah, ya, an-niyahah. Niyahah itu meratapi orang yang sudah meninggal. Ya, yang terakhir at-tatayyur atau at-tiyarah. Ya, kalau di daerah timur, daerah pulau itu, kalau ada burung gagak di atas rumah, ini tanda ada orang yang mau meninggal dunia. Ini masuk dalam kategori perkara jahiliyah.
Ya, di daerah tertentu kalau tangan gatal, oh ini tanda bakal dapat rezeki. Ini haram, tidak boleh. Apa kaitannya tangan gatal dengan rezeki? Ya, kalau mata berkedip, tanda bakal kedapat ada tamu dan seterusnya. Ini dalam bahasa akidah disebut dengan at-tiyarah, tatayur, percaya kepada bisikan-bisikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang berikutnya kata Ibnu Umar kepada Taisalah bin Mayyas adalah al-qadhful muhsanat, menuduh perempuan baik berzina. Ya, menuduh perempuan baik berzina. Sebelum sharih, sebelum tabyin, sebelum jelas dia berzina, ya. Adapun kalau ada indikasi-indikasi dia berzina, tidak boleh kemudian kita sampaikan kepada orang, hatta seorang suami. Ya, hatta seorang suami, kecuali di pengadilan, ya, dia wajib mendatangkan 4 saksi. Dia gugat cerai istrinya karena istrinya berzina, wajib mendatangkan 4 saksi. Tapi kalau tidak sanggup mendatangkan 4 saksi, dia wajib bersumpah atas nama Allah. Saya gugat cerai istri karena istri berzina, demi Allah dia melakukannya. Ya, saking apanya? Saking berbahayanya yang namanya menuduh perempuan berzina. Kemudian yang berikutnya kata Ibnu Umar yang masuk dalam kategori dosa besar adalah yakni al-firaru minaz zahfi, kabur dari medan perang, lari dari medan perang. Kita bukan negeri perang, kita negeri aman. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah menarik diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dulu ketika akan mengajak kaumnya berperang, tidak boleh ikut perang bersama saya orang yang rumahnya sedang bocor. Khawatir ketika melihat musuh dia teringat rumah, gimana rumah saya kalau hujan. Tidak boleh ikut perang bersama saya ketika istrinya hendak melahirkan, sebab ketika berhadapan dengan musuh tiba-tiba dia ingat istrinya, gimana istri saya melahirkan, kabur jadinya. Itu dosa besar. Dan tidak boleh orang ikut perang kata Nabi, orang yang akan panen atau sedang berbisnis, khawatir khawatir dalam kondisi perang ingat hartanya. Walaupun nanti dikembangkan oleh Syekh Utsaimin, ya, hendaklah ketika kita beribadah tidak ada lagi dunia dalam hati kita. Ketika kita mau sholat, lepas urusan dunia, sehingga ketika takbiratul ihram hanya kita dan Allah. Ya, jangan lagi gimana perdagangan saya, gimana pembeli, gimana seterusnya. Tidak boleh, fokus kepada Allah, apalagi mau berjihad agar tidak kabur. Nah, yang terakhir kata Ibnu Umar, dosa besar itu adalah al-buka'u walidin, membuat orang tua menangis. Sehingga riwayat ini intinya itu pada nomor 9 ini. Maka Imam Al-Bukhari meletakkan riwayat ini pada bab kewajiban memuliakan orang tua, secara khusus kepada ibu. Ini diletakkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad pada bab kewajiban menghormati orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ibnu Umar bercerita tentang 9 dosa besar ini, maka Ibnu Umar menawarkan atau membimbing Taisalah bin Mayyas, "Aturidu an tadkhulal jannah?" Apakah engkau ingin masuk surga dan apakah engkau khawatir masuk neraka? Allah, kata Taisalah bin Mayyas, demi Allah saya mau masuk surga. Demi Allah saya takut masuk neraka. Gimana caranya agar saya masuk surga? Gimana caranya agar saya jauh dari neraka? Ibnu Umar bertanya kepada dia, Taisalah bin Mayyas, "Ahayyun waliduk?" Apakah orang tuamu masih hidup? Apakah bapak ibu masih hidup? Bapakku sudah meninggal. Indi ummi, katanya, saya masih punya ibu. Bapak saya sudah meninggal, tapi saya masih punya ibu. Apa kata Ibnu Umar, Pak? "Lau alamta lahal kalam wa at'amtaha at-ta'am fadkhulil jannah majtanabatal kabair." Ibumu masih hidup. Andai engkau berkata lembut kepadanya dan engkau memberi makan kepadanya, engkau pasti masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Inilah inti dari riwayat ini pada bagian ke-9. Bapak Ibu,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar. Nikmat besar ada pada diri kita ya ibadallah, manakala kita masih punya orang tua. Orang tua itu adalah pintu surga paling tengah. Orang tua itu adalah pintu surga paling tengah. Fajahid, kata Nabi, bersungguh-sungguhlah kalian masuk surga melalui pintu tengah itu. Dia itu adalah orang tua kita, terlebih adalah ibu kita. Oleh sebab itu ya ibadallah, ketika ibu dari Hasan al-Basri meninggal, yabki wa qala lima tabkika ya Hasan. Ketika ibu Hasan al-Basri meninggal dunia, dia menangis. Orang-orang bertanya kepada Hasan al-Basri, lima tabkika ya Hasan, kenapa engkau menangis wahai Hasan al-Basri? Kata Hasan al-Basri, demi Allah, bagaimana saya tidak menangis? Pintu surga itu sudah diambil oleh Allah dari saya. Bagaimana saya tidak menangis? Pintu surgaku diambil oleh Allah dariku. Bapak Ibu, terutama kita yang masih muda, yang masih punya orang tua, ini nikmat besar dalam hidup kita. Pintu surga terbuka lebar bagi kita untuk masuk ke dalamnya. Dengan cara apa? Lau alanta lahal kalam wa at'amtaha at-ta'am fadkhulil jannah. Andai kita berkata lembut kepadanya, kita memberi makan kepadanya, masuk surga kita. Coba perhatikan ungkapan Ibnu Umar kepada Taisalah bin Mayyas yang sedang berdosa tadi, yang minta ampun kepada Allah. Dari dua bimbingan, Ibnu Umar mendahulukan lau alanta lahal kalam. Andai engkau berkata lembut kepadanya, setelah engkau berkata lembut, engkau memberi makan. Demi Allah Bapak Ibu, Bapak lebih paham dari saya. Ketika orang tua kita senja 70-80, yang paling mereka harapkan dari anaknya bukan lagi berapa juta yang kita kasih setiap bulan, bukan lagi seberapa mewah, seberapa megah rumah yang kita bangunkan untuk mereka. Demi Allah, bukan itu yang mereka harapkan. Ketika kita ajak orang tua kita makan, di situ ada saudara kita, dia menangis. Demi Allah, kenapa dia menangis? Dia senang melihat anaknya rukun. Dia senang melihat anaknya baik antara kakak dengan adiknya. Berapa yang mereka bisa makan? Apalagi kalau mohon maaf gigi mereka sudah tidak bagus, gigi tinggal 2 kata orang. Apa yang mereka makan? Bukan itu yang mereka harapkan. Yang diharapkan oleh orang tua ketika mereka senja adalah layyinul kalam, ucapan-ucapan lembut dari anaknya. Yang diharapkan oleh orang tua ketika mereka sedang senja adalah kita punya waktu apa tidak untuk mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan oleh orang tua ketika mereka sudah senja adalah kita mau mendengarkan cerita-cerita mereka. Kita menjadi pendengar setia yang demi Allah, bisa jadi ketika mereka cerita, itu saja ceritanya diulang-ulang. Cerita kemarin diceritakan lagi hari ini, besok itu lagi ceritanya. Kenapa Bapak Ibu? Mereka mencari teman di saat orang-orang menjauh dari dia, di saat dia tidak bisa kemana karena sudah sakit. Yang mereka harapkan adalah ada yang mendengarkan cerita mereka. Yang mendengarkan itu adalah anaknya kita. Demi Allah, kalau kita masih punya orang tua, kesempatan surga kita untuk masuk itu luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang hebat, kaya raya, petinggi di Jeddah. Sejak lahir ibunya tidak kenal kepada anaknya, karena ibunya ini gila. Ibunya gila waktu melahirkan anaknya. Tapi anaknya tumbuh besar, jadi orang hebat di Jeddah, jadi orang kaya. 2 kali sepekan ibunya diantar ke rumah sakit, perawatan khusus. Ketika di rumah sakit, segala macam cara, segala macam perlakuan ya dari orang tuanya. Mulai dari mau mencoret tembok, ngomong sembarangan, ngomong macam-macam ya. Tetapi sang anak tetap bersabar. Sampai orang bertanya, siapa itu yang kau hantar? Itu adalah ibuku.
Tidak ada perasaan malu dia sampaikan kepada orang-orang kalau itu adalah ibunya, ya ibadah Allah. Padahal dia orang kaya, ibunya gila, tetapi dia punya waktu yang banyak untuk orang tuanya. Bisa jadi dia membayar orang, dia punya uang banyak, dia bisa bayar orang berapapun yang dibutuhkan oleh orang untuk merawat ibunya, tapi itu tidak dia lakukan. Dia ingin banyak waktu untuk orang tuanya. Karena demi Allah, kata beliau, saya tidak mungkin hadir ke muka bumi ini tanpa ibu yang gila itu. Saya tidak mungkin seperti ini kalau bukan karena dia, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keberadaan orang tua bagi kita adalah mempermudah rezeki kita, mempermudah rezeki kita. Ya, maka ada satu cerita, ada sekian ratus orang yang mencoba mendaftar di Universitas Islam Madinah S3 jurusan akidah, jurusan paling susah, dengan standar hafalan mesti di atas 10 juz. Tetapi beliau Ustaz ini mutqin, punya hafalan yang tanpa salah hanya 5 juz. Ya, kemudian orang tanya, "Benar engkau mau S3?" "Iya, saya mau S3." "Apa andalanmu?" Ya, karena orang tahu nilainya kurang, tidak mestinya tidak lolos untuk S3, hafalannya juga nggak lolos. Tapi saya punya andalan. Apa andalannya? Ibunya. Ketika dia mau masuk ruang ujian, dia telepon ibunya. "Ibuku, doakan saya mau ujian." Waktu mau pengumuman, dia telepon, doakan pengumuman mau keluar. Beliau berada di urutan ketiga yang dinyatakan lolos. Banyak yang tidak lolos yang lebih hebat dari dia. Kenapa? Dia minta kemudahan kepada Allah melalui perantara ibunya. Oleh sebab itu ya ibadah Allah, keberadaan orang tua ini adalah di samping dia pembuka pintu surga bagi kita, dia adalah pembuka rezeki bagi kita. Maka kalau masih punya orang tua, banyaklah waktu kepada mereka. Berbanyak waktu. Dengarkan cerita-cerita mereka, dengarkan kisah-kisah mereka. Walaupun itu kisah terulang-ulang, tetapi kita tetap merasa senang mendengarkan cerita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang perempuan datang, seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas, "Qataltu imra'atan." Saya telah membunuh seorang perempuan yang saya khatabtu, aku lamar perempuan itu, fa'abat, dia menolak nikah denganku. Selang beberapa hari perempuan ini dilamar oleh laki-laki yang lain dan dia menerima lamaran laki-laki itu, kemudian dia menikah. Faqataltuha, aku bunuh dia wahai Ibnu Abbas, kata lelaki ini. Tapi saya ingin bertobat. Gimana cara tobatnya? Kata laki-laki ini. Apa kata Ibnu Abbas? "Ahayyun ummuka?" Ibumu masih hidup? Kaget laki-laki ini. Dialog ini terdengar oleh Atha bin Yasar, tabi'in lainnya. Dia bertanya kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, ini orang sedang curhat, sedang cerita gimana cara taubat dari membunuh. Kenapa engkau bertanya ibunya masih hidup? Mal alaqah? Apa hubungan antara membunuh dengan ibu yang masih hidup?" Apa kata Ibnu Abbas? "Demi Allah, saya tidak tahu lagi kebaikan apa yang bisa menutup dosanya selain berbakti kepada ibu. Saya tidak tahu lagi," kata Ibnu Abbas, "kebaikan apa yang harus dia lakukan selain berbakti kepada ibu. Ini adalah merupakan perkara terbesar untuk menutup kesalahannya, berbuat baik kepada ibu." Demi Allah, kita menjadi orang hebat. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, dalam Al-Insan Allah sebutkan. Tadinya kita tidak tersebut. Tidak tersebut. Sekarang kita ada gelar di belakang atau di depan nama kita, ada haji, ada doktorandes, ada profesor, ada doktor, ada MA. Tadinya kita tidak tersebut. Kemudian kita tersebut manusia. Ada manusia yang lelah di belakang kita. Ada manusia yang lelah, yang bisa jadi mereka tidak lulus sekolah. Anak-anaknya kemudian bergelar S1, S2, S3, profesor, doktor.
ada perempuan yang tidak bergelar di belakangnya, ibu kita ya ibadallah, ibu kita. Maka manfaatkan keberadaan mereka untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah mensejajarkan manusia yang merugi itu ada 3, kata Nabi. Manusia yang celaka itu ada 3. Dzukirtus mu'alam yusalli alayya, namaku disebut tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Manusia yang celaka kedua, kata Nabi kita, adalah adraka Ramadan summan salakha wa lam yughfar dzunubah. Dia dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, keluar menuju bulan Syawal, dosa-dosa tidak dimaafkan. Dan yang terakhir, manusia yang celaka, manusia yang sengsara itu adalah dia bertemu dengan orang tuanya. Orang tuanya sudah senja, dia sudah besar, dia sudah punya pekerjaan, dia seorang pedagang, dia seorang dosen, dia seorang pegawai negeri. Tetapi pertemuannya dengan kedua orang tuanya tidak bisa memasukkan dia ke surga. Inilah manusia yang paling merugi ya ibadah Allah. Nikmat besar jika kita masih punya orang tua. Tapi ketika keduanya sudah meninggal dunia, cara terbaik berbakti kepada mereka, jadilah kita orang baik. Cara terbaik membahagiakan orang tua yang sudah meninggal dunia, jadilah kita orang baik. Jangan berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alirkan terus pahala kepadanya, alirkan terus pahala kepadanya dengan menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah lapangkan kubur kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Barangkali ada di antara kita di sini yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Allahumma wasi' qabrahum wa nawwir qabrahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, lapangkanlah kubur saudara-saudaraku, kubur orang tua saudaraku yang ada di sini. Barangkali mereka sudah meninggal dunia. Jadikanlah kubur mereka taman dari taman syurga, duhai Allah. Allahumma alhiqna fi jannatik ma'a abina ma'a ummina. Duhai Allah, kumpulkan kami kelak bersama bapak kami, bersama ibu kami di surga. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat bagi saya dan kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.